Halo, selamat pagi saudara dimanapun Anda berada. Senang sekali Klik Indonesia Pagi kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya Andin Wijaya. Iya, dan saya Tengku Fajri. Saudara patuhi terus protokol kesehatan dan juga dukung terus program vaksinasi agar pandemi segera berakhir. Dan saudara, berikut kita ikuti 2 berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Kita awali informasi pertama, saudara. Jumlah pengungsi akibat Gunung Semeru erupsi hingga saat ini mencapai ribuan yang tersebar di beberapa titik. Lokasi pengungsian tersebut saat ini menjadi safety point bagi warga sekitar Pronojiwo dan Supit Urang. Sementara itu, saudara, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menaikkan status Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur menjadi awas. Hal tersebut membuat pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur langsung mensterilkan zona rawan dengan mengungsikan warga yang tinggal di radius 15 km dari puncak gunung. Sementara itu, saudara, Bupati Lumajang Thoriqul Haq memastikan hunian sementara yang berada di Desa Sumber Mujur aman untuk ditinggali oleh para pengungsi. Erupsi yang terjadi pada Gunung Semeru hanya sebatas guyuran abu vulkanik, sedangkan material lahar tetap melewati besuk kobokan. Saudara, pemerintah Lumajang, Jawa Timur meminta warga yang tinggal di radius 15 km dari puncak gunung untuk mengungsi. Sebagian warga sudah menempati tempat pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Lalu untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di tempat pengungsian di Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, kita telah terhubung dengan reporter Briansyah Dewandri langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Briansyah, selamat pagi. Bagaimana situasi saat ini bagi para pengungsi di sana? Ya, selamat pagi Fajri dan juga saudara. Dari Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, kami melaporkan. Dan kemarin tanggal 4 Desember Gunung Semeru kembali erupsi, di mana erupsi terjadi sekitar pukul 2 dini hari hingga pukul 12 siang kemarin. Dan untuk erupsi terjadi di mana memuntahkan awan panasnya setinggi 1,5 km secara berkala, mulai dari 4,5 km hingga 7 km ke sisi tenggara gunung dengan amplitudo maksimal 35 mm. Dan saat ini saya berada di posko bencana di Kecamatan Candipuro di Desa Penanggal, dan di sini juga segelintir dari para penyintas erupsi Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember tersebut masih berada di sini. Dan untuk dari daya tampung sendiri ada 82 kepala keluarga, terdiri dari kapasitas 212 orang juga. Dan saat ini juga masih terdapat dapur umum yang terus beroperasi dan juga kebutuhan logistik yang terus disediakan untuk nantinya ke depan apabila terjadi hal-hal yang tidak terprediksi, maka mereka siap untuk bisa menampung kembali masyarakat yang membutuhkan tempat pengungsian sementara ini. Dan di samping saya saat ini ada Ibu Mariam. Beliau ini juga penyintas erupsi Gunung Semeru yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ibu, mohon izin, Bu Mariam, selamat pagi. Ibu asalnya dari mana, Ibu? Kajar Kuning. Dari? Kajar Kuning. Kajar Kuning yang di tahun ini, di tanggal 4 Desember ini, keadaan dari Kajar Kuning gimana, Bu? Sekarang keadaan rumah saya sudah habis, tenggelam. Dan semua barang-barang tidak bisa diselamatkan. Oke, baik. Nah, sementara ini sebelum tanggal 4 Desember tadi terjadinya gunung erupsi, Ibu tinggal di mana? Di Kajar Kuning. Di Kajar Kuning? Iya. Oke. Nah, kalau melihat kondisi yang saat ini, kira-kira Ibu akan kembali ke Desa Kajar Kuning kapan? Tidak ada harapan kembali saya, Pak. Saya sudah trauma ada di dekat gunung. Sebenarnya saya sudah dapat itu rumah di Guntara. Tapi gimana, tadi kemarin itu ada saudara penghuni di Guntara semuanya pada kabur ke sini. Oke. Nah, sementara ini juga Bupati mengatakan bahwa di sana akan menjadi zona yang aman. Apakah Ibu nanti akan kembali lagi ke Guntara? Sementara dulu saya tidak berani, Pak. Karena saya masih trauma sama gemuruh gunung tuh. Oke.
Iya. Baik, artinya berarti Bu Mariam akan tetap berada di sini sampai nanti merasa aman begitu ya, dan juga ada instruksi kembali. Baik Bu Mariam, terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan Ibu dengan keluarga tetap selamat dan juga tetap waspada. Baik, dan selain itu juga Saudara dan juga Fajri, di mana pada kesempatan kali ini pula untuk dari PVMBG juga sudah menetapkan bahwa saat ini status masih dalam level 4 atau awas. Dan selain itu juga Bupati dan juga Wakil Bupati sepakat untuk mengatakan di Huntara atau hunian sementara maupun juga hunian tetap yang sudah disediakan oleh pemerintah, di sana adalah zona hijau atau zona aman, sehingga masyarakat seharusnya tidak panik dan tetap berada di sana, dan juga terus memantau adanya instruksi-instruksi dari BMKG maupun juga dari BPBD Kabupaten Lumajang terkait adanya aktivitas-aktivitas yang ada di Gunung Semeru. Tapi sementara ini juga untuk di pagi hari ini Gunung Semeru masih belum menunjukkan aktivitas erupsi kembali. Dan ini menjadi harapan oleh berbagai macam masyarakat yang kemarin menjadi penyintas dari erupsi Semeru untuk tetap selamat begitu ya, dan juga tetap kondusif dalam rangka juga mereka bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan juga merecover, di mana kejadian 4 Desember kemarin menjadi peringatan 1 tahun sebenarnya, namun terjadi lagi erupsi di Gunung Semeru ini. Dan demikian laporan bisa kami sampaikan sementara ini dari Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, tepatnya di Posko Tangga Bencana. Kita kembali ke studio. Fajri. Ya, lokasi pengungsian saat ini menjadi safety point bagi ribuan pengungsi korban gunung erupsi. Terima kasih Brianca Dewandri atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Saudara Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Darmawan mengaku belum terima laporan adanya orang hilang atau korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru. Namun demikian pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan pendataan terhadap para pengungsi. Saudara, Gunung Api Semeru kembali memuntahkan awan panas guguran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan berdasarkan data dari PVMBG, guguran awan panas Gunung Semeru semakin mereda. Dan berikut kita simak pernyataan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB, Abdul Muhari. Sementara itu, Saudara, Gunung Api Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi dengan ketinggian awan panas mencapai 17 km dari puncak. Saudara, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyatakan Gunung Semeru terus mengeluarkan awan panas sejak erupsi terjadi pada Minggu dini hari kemarin. Luncuran awan panas tersebut terjadi hingga sejauh 12 km dari puncak gunung. Badan Meteorologi Jepang mengklarifikasi pernyataan terkait potensi tsunami di negaranya akibat erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. Badan Meteorologi Jepang memastikan tidak ada ancaman tsunami bagi negaranya setelah gunung berapi Semeru di Indonesia erupsi. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novi Rianto, mengatakan sektor penerbangan tidak terdampak akibat meletusnya Gunung Semeru di daerah Lumajang, Jawa Timur. Gunung Semeru kembali erupsi pada Minggu pagi dan aktivitas awan panas guguran masih tinggi. Dan Saudara, berikut catatan erupsi Gunung Semeru dari tahun ke tahun. Berikut ini. Dan Saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kami ucapkan selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, tim SAR gabungan memperpanjang pelaksanaan kegiatan pencarian dan evakuasi helikopter NBO 105 milik Polri yang jatuh di perairan Manggar, Belitung Timur selama 3 hari ke depan. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, tercatat gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,7 mengguncang Bangkalan, Jawa Timur pada 4 Desember 2022 sekitar pukul 22:02 waktu Indonesia Barat. Selain itu, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,2 juga terjadi di Jember, Jawa Timur pada 4 Desember 2022 pukul 23:01 waktu Indonesia Barat.
Saudara, 8 orang korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat belum ditemukan. Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat mengusulkan untuk memperpanjang pencarian korban tertimbun gempa selama 3 hari ke Basarnas. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Toli-Toli, Sulawesi Tengah sampai saat ini belum memiliki sirine gempa bumi yang berfungsi, memberikan pemberitahuan kepada masyarakat pasca terjadinya gempa. Mahalnya alat tersebut ditambah tidak tersedianya anggaran menjadi kendala utama. Sementara itu di Jawa Tengah, saudara, pembersihan material longsor di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen masih terus berlanjut. Selain dengan keterbatasan alat berat, faktor cuaca menjadi salah satu kendala. Stasiun pengisian bahan bakar minyak di Kota Payakumbuh mulai uji coba penerapan kode QR dalam pembelian bahan bakar minyak bersubsidi, di mana Kota Payakumbuh menjadi daerah pertama di Sumatera Barat yang melakukan uji coba tersebut. Saudara, kenaikan harga telur yang kini tembus Rp30.000 per kilo berdampak pada para pelaku UMKM di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka takut untuk menaikkan harga jual sementara daya beli konsumen menurun. Akibatnya omset penjualan para pelaku UMKM turun drastis. Sementara itu, harga telur di pasar tradisional Jakarta terus mengalami naik jelang Natal dan Tahun Baru. Di pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga telur ayam ras mencapai Rp32.000 per kilogram. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klik Indonesia Pagi segera kembali. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Saudara, jelang memasuki tahun politik 2024, masyarakat khususnya generasi muda harus mewaspadai gerakan politik identitas melalui media sosial. Seluruh elemen masyarakat Indonesia harus mampu mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan toleransi jelang hajatan demokrasi 2024. Saudara, momen peringatan Milad GAM ke-46 juga digelar mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka di Kabupaten Aceh Besar. Mereka berziarah dan berdoa di makam pahlawan nasional asal Aceh, Tengku Cik Ditiro, di Gampong Meru, Kecamatan Indrapuri. Saudara, Pemuda Batak Bersatu PBB mengajak para pemuda Batak untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI dalam rangka mempererat persaudaraan walaupun berbeda suku, agama, dan kepercayaan. Informasi lainnya, saudara, mata minus menjadi salah satu jenis kelainan refraksi yang prevalensinya terus meningkat dan studi menyebutkan 40% dari populasi dunia atau 3,3 miliar orang akan menderita miopia pada 2030 mendatang. Saudara, suku Dayak merupakan salah satu suku bangsa di Pulau Kalimantan yang memiliki ragam kebudayaan. Salah satunya senjata tradisional mandau. Bagi masyarakat lokal, mandau bukan sekedar senjata, namun juga menjadi simbol kehormatan dan jati diri pemiliknya. Dan saudara, berikut kami sampaikan pelakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, perakiraan cuaca ini akan berlaku di sejumlah kota besar di tanah air. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Iya, dan saya Teguh Fajri mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.